nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Siang hari ini biar setiap kita kiranya memuji menyembah Tuhan. Untuk ibadah kita naikkan setiap pujian kita, setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sembah Dia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada siang ini Tuhan. Kami semua anak-anak remaja-Mu Tuhan, kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang ini Tuhan. Biar kami Tuhan masih di rumah masing-masing Tuhan, dan mengikuti FTM ini Tuhan, supaya kami bisa diberkati Tuhan, dan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan bisa memenuhi kehidupan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan semua anak-anak remaja-Mu Tuhan, yang setia Tuhan yang mengikuti FTM ini Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya Tuhan memberkati dia Tuhan. Tuhan mahkota kehidupan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Berkati juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, ya kemuliaan-Mu Tuhan, dan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan hamba-Mu Tuhan, supaya kota hamba-Mu Tuhan ada di tangan-tangannya Tuhan, dan kirinya Tuhan juga menaik mahkota kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, siang hari ini juga kita mau kembali menaikkan pujikan bagi Tuhan. Kita naikkan lagu Bersyukurlah. Bagi setiap remaja yang mau menceritakan kasih Tuhan, saya persilakan, boleh langsung unmute aja audionya. Apakah ada? Kalau tidak ada, kita dari pengurus mau menaikkan satu lagu pujian, Jalan-Jalan Hidup.
hanya Kau kekasihku. Dengarkanlah hatiku, kerinduanku, lebih dekat denganmu, rasakan kasih yang tak pernah berhenti. Walau ku jauh, Kau selalu bersamaku. Satu mintaku, agar Kau tinggal tetap dalamku. Tanpa Engkau selalu hanya Kau kekasihku. Dengarkanlah hatiku, rinduanku, lebih dekat denganmu, rasakan kasih yang tak pernah berhenti. Walau ku jauh, Kau selalu bersamaku. Satu mintaku, agar Kau tinggal tetap dalamku. Lebih dekat denganmu, rasakan kasih yang tak pernah berhenti. Satu mintaku, agar Kau tinggal tetap dalamku. Agar Kau satu mintaku, agar Kau tinggal tetap dalamku. Ya, puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tanah hati yang baik untuk ditanami oleh benih firman Tuhan. Kita naikkan pujian karya terbesar.
kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus besar, ku tak akui. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
kiranya setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh layak, boleh berkenan, dan boleh menyenangkan hati-Mu saja Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak, Engkau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, apapun yang ingin Ia katakan Tuhan, berbicaralah Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak. Engkau juga memberkati setiap kami Bapak, agar kami boleh mendengar Tuhan dengan baik dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, waktu udah saya persilakan untuk Kak Maria untuk membawa kita dalam firman. Maria. Ya, puji Tuhan. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Kedengeran. Oke. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kembali Tuhan pertemukan kita walaupun hanya lewat via online, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, di mana pengurus memberikan satu tema, yaitu dasar yang kokoh. Dan ayat pokok yang diberikan oleh pengurus terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita akan buka bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi judul perlengkapan rohani. Ayat yang ke-10 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya baca, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam inti dari firman Tuhan ini, kita melihat dulu latar belakang dari di kota Efesus ini. Kota Efesus ini adalah kota yang terkenal dengan yang namanya penyembahan berhala. Itulah sebabnya Paulus ingin agar tujuan dari surat ini agar orang-orang yang ada di Efesus itu tidak terpengaruh dengan yang namanya praktek penyembahan itu. Karena di Efesus itu terkenal dengan salah satu dewa yang mereka bangga-banggakan, yang dikatakan adalah dewa kesuburan, yaitu Dewi Artemis. Nah, menjadi pergumulan bagi Paulus, kenapa sampai Paulus rindu menulis surat ini. Latar belakang penulis kitab Efesus ini, di mana Paulus menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara. Nah, kalau kita melihat Efesus 6 ayat yang ke-10 ini, yaitu berbicara tentang perlengkapan rohani. Sebelumnya, Paulus melihat bagaimana ketika dia berada di dalam penjara itu, dia melihat si para tentara yang ada yang menjaga penjara itu, mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, benar-benar mereka siap sedia, sehingga ketika ada musuh datang untuk menyerang setiap kehidupan orang-orang yang ada di penjara itu, mereka benar-benar siap. Nah, itulah sebabnya tujuan Paulus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, kita harus tetap bersiap sedia dalam keadaan apapun itu. Kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi situasi yang ada sekarang ini, kita melihat kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, kondisi yang terjadi saat-saat ini dalam keluarga kita, perekonomian, sakit penyakit di mana-mana. Tapi kalau kita melihat pembacaan kita saat ini, firman Tuhan katakan kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan.
tujuan dari Paulus untuk menasehati kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, nasihat bagi orang percaya untuk kuat di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, di situ jelas sekali dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hal pertama yang Paulus ingin tekankan bagi kita bahwa agar supaya kita sebagai orang yang percaya, ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan dalam setiap kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita goyah, ingatlah akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Secara manusia, pastinya kita akan mengalami yang namanya kelemahan. Untuk itu kita membutuhkan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan kekuatan yang ekstra di dalam Tuhan? Yaitu kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus selalu benar-benar sungguh-sungguh membawa diri kita ke dalam Tuhan. Agar ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita goyah, yang membuat kita mundur daripada Tuhan, kita ingat kembali firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nasihat yang kedua, yaitu Paulus menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah, supaya setiap orang percaya dapat berdiri tegak dalam mengalami peperangan melawan iblis. Bagaimana prajurit ketika mereka akan melakukan peperangan, mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka, mulai dari fisik mereka, mulai dari setiap perlengkapan mereka. Perlengkapan apa saja sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama, yaitu kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju silakan keadilan. Yang ketiga, yaitu kita harus berkasukan kerelaan. Yang keempat, memakai perisai iman. Yang selanjutnya yaitu ketopong keselamatan. Yang terakhir yaitu pedang roh. Kita harus memiliki semua hal ini. Agar apa? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat iman kita goyah, ketika kita diperhadapkan dengan siasat iblis, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa. Tetapi kita akan tetap bertahan untuk tetap kuat melawan setiap siasat iblis itu. Karena apa yang kita lawan bukan secara fisik, bukan melawan seperti kayak tentara berperang fisik secara fisik, tidak. Tetapi yang kita lawan yaitu hal-hal yang dilakukan oleh iblis atau penghulu-penghulu di udara. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa di sini pada ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita lawan ini bukan darah dan daging, bukan sesama manusia. Tetapi yang kita lawan itu adalah setiap pekerjaan iblis yang akan mengganggu setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk membuat kita agar kita mundur dari Tuhan. Untuk membuat
kita agar kita meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kembali Paulus mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan ini, lewat surat Efesus, agar kita semua sebagai orang yang percaya harus bersiap sedia. Kita tidak boleh lengah. Karena iblis itu pintar. Dia itu licik. Dia tidak menawarkan hal-hal yang buruk bagi kita. Tetapi dia menawarkan hal-hal yang baik. Sehingga apa? Kita mulai tergoda. Kita mulai mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Sehingga tanpa kita sadari, kita melihat seolah-olah itu baik. Tapi ternyata ujungnya itu membawa maut buat kita. Tapi ternyata ujungnya itu membawa kebinasaan buat kita. Kita harus ingat bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatannya indah di pandangan manusia, tidak selamanya itu berujung dengan kebaikan. Karena ketika kita mengikut Tuhan, nggak selamanya hidup kita itu berjalan dengan mulus. Nggak selamanya hidup kita itu berjalan dengan baik-baik saja. Pasti kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang nggak baik. Pasti kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita seolah-olah, aduh Tuhan, saya nggak mampu nih, saya nggak kuat. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia tidak ada yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya, pastinya kita membutuhkan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Agar ketika musuh menyerang kehidupan kita, iblis menyerang iman percaya kita, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap memegang teguh apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang selanjutnya yang ingin Paulus tekankan bagi kita, yang ketiga adalah betapa pentingnya untuk kita selalu berjaga-jaga di dalam doa. Kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, di situ dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah aku menyatakannya sebagaimana harusnya aku bicarakan. Kita melihat di sini betapa Paulus benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan kalau kita tahu bersama bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena dia melakukan kejahatan, tidak. Tetapi demi kebenaran Allah. Demi iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dia rela untuk dipenjarakan. Akan tetapi ketika dia di dalam penjara, dia menyadari bahwa oke, badan saya ada di dalam penjara, tapi iman saya tidak mudah dipenjarakan oleh siasat iblis. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menimpa setiap kehidupan kita, masalah, pergumulan, sakit penyakit, keuangan, pastinya hal-hal itu yang menimpa setiap orang percaya pada saat ini. Bahkan bukan hanya orang percaya, seluruh yang ada dalam dunia ini. Dengan adanya virus corona ini, membuat orang-orang membuat orang-orang itu mulai hilang kasihnya, membuat orang-orang itu menjadi tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi kita melihat firman Tuhan katakan pada siang hari ini
Hendaklah kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Bagaimana yang kita tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan, ketika kita selalu melibatkan Tuhan, ketika kita selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka percayalah, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, biarlah dalam setiap perjalanan hidup kita, Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Di akhir-akhir zaman ini bukan lagi saatnya untuk kita main-main dengan Tuhan. Ini bukan lagi saatnya kita lengah, santai. Kedatangan Tuhan masih lama kok. Seharusnya dengan keadaan saat ini, itu menyadarkan kita sebagai orang yang percaya. Untuk kita lebih bersungguh-sungguh pada Tuhan. Untuk kita lebih waspada. Untuk kita lebih berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Kalau kita masih santai, kalau kita masih berpikir, masih lama kok kedatangan Tuhan. Kita harus sadar, kita harus bangun dari diri kita. Agar apa? Kita melihat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin agar kita sebagai orang yang percaya, hidup kita selalu ada di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita ini bukan orang-orang yang biasa, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita bukan hanya sekedar orang-orang yang menang, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebagai orang-orang yang luar biasa, sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, pastinya tidak ada kata menyerah dalam hidupnya. Tidak ada kata putus asa dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang, dia pasti akan tetap berjuang untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia akan tetap terus berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh simpelnya, ketika kita menginginkan sesuatu, apa sih yang kita lakukan? Apakah ketika kita tidak mendapatkan itu, kita langsung, ya udahlah, nggak usah. Pastinya sesuatu yang kita inginkan, kita akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan itu. Begitu juga perjuangan kita di dalam Tuhan. Menjadi satu keyakinan kita, satu kerinduan kita, yaitu kita mendapatkan surga yang kekal. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan surga yang kekal? Yaitu kita tetap berjuang mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tetap membawa hidup kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau menerima pertolongan daripada Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Sebagai remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya Tuhan selalu ada buat kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun, meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita semua tetap benar-benar teguh berpegang kepada kebenaran itu. Bagaimana tema yang diberikan, kita harus memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Untuk mempertahankan dasar itu tetap kuat, yaitu kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan orang lain. Karena kenapa? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita mengandalkan orang lain, yang ada kita pasti hanya merasakan yang namanya
Namun ketika Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan selalu menguatkan kita. Ketika kita mulai lemah, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita mulai putus asa, Tuhan yang akan membangkitkan kembali semangat kita untuk kita tetap terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, untuk mendapatkan hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Karena jelas firman Tuhan katakan, Tuhan merencanakan bukan rencana kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Itulah sebabnya, sebagai remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita andalkan kekuatan manusia. Tetapi andalkan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber berkat kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, Tuhan sanggup melakukan buat kita. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Apa yang menjadi pergumulan dari adik-adik remaja saat ini? Mari datang kepada Tuhan. Bangun iman percayamu. Selalu bawa dalam doa apa yang menjadi pergumulan. Sehingga ketika kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Lewat firman Tuhan siang hari ini kembali mengingatkan kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap bersedia, kita harus tetap waspada, sehingga ketika kita mengalami serangan dari iblis, kita benar-benar telah siap, kita benar-benar tidak lengah, kita benar-benar sanggup, karena bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Izinkan Tuhan selalu memegang kendali setiap kehidupan kita, agar apapun yang kita lakukan itu semua selalu mendatangkan kebaikan buat kita, karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa sih Tuhan mengizinkan masalah itu selalu terjadi dalam hidup kita? Kenapa sih Tuhan mengizinkan pergumulan itu selalu ada dalam kehidupan kita? Yang perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan ingin agar dasar iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kita mengalami pergumulan, semakin kita mengalami masalah, justru itulah yang akan semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kembali mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita harus tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, agar kita semakin hari semakin diteguhkan imannya, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, agar dasar kita benar-benar semakin hari semakin kuat, sehingga kita tidak mudah digoyahkan, sehingga kita tidak mudah untuk menyerah dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi setiap remaja yang ada
Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus yang ada. Puji Tuhan, terima kasih untuk Kak Maria untuk firman Tuhannya. Tuhan memberkati. Kak, minta tolong untuk sekalian doa tutup ya, Kak. Oh iya. Ini langsung doa tutup atau nyanyi dulu, Jess? Boleh mau nyanyi dulu, Kak Maria. Mau nyanyi dulu? Apa? Suaranya putus-putus. Oh, putus ya. Kak Maria mau nyanyi lagu apa? Oh, Nanti minta tolong Agus ya, Gus, yang mainin musik. Bisa dong. kayaknya nggak bisa deh kalau main musik dari tempat lain. Gitu. Kayak ngebantu suaranya. Maksudnya nanti Agus yang nyanyi, nanti Kak Maria yang berdoa gitu. Kak Maria pilih lagu. Ya, kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus pegang erat tangan. Oke, Agus, Michael, tolong ya, Yesus pegang erat tanganku. Awalnya gimana nih Kak? Ku hidup karena anugerahmu kan ya? Karena anugerahmu. Langsung refnya aja terus. Oh, refnya aja ya. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Nah, Tuhan, ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu, Bapa, bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau ya Bapa. Engkau alasan kami hidup saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai remaja-remaja yang kiranya Bapa, Engkau yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Secara manusia kami lemah, Tuhan. Tapi kami percaya jika kami berada di dalam Engkau, Tuhan yang akan selalu menolong setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini, Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kami, agar kami benar-benar dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan. Karena kami percaya, Bapa, segala sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, itu ya Tuhan mendatangkan kebaikan buat kami. Biarlah kiranya Bapa berkati setiap remaja-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dalam usia mereka yang masih muda, ada banyak hal yang selalu menimpa setiap kehidupan mereka, menarik mereka untuk jauh daripada-Mu, Tuhan. Untuk itu ya Bapa, hamba berdoa pada siang hari ini, Tuhan, membawa mereka ke dalam tangan-Mu, Bapa. Karena kami percaya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan penghiburan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan para remaja yang ada pada siang hari ini
hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang memegang kendali kehidupan mereka, Tuhan yang memegang kendali masa depan mereka. Segala ketakutan yang menimpa setiap kehidupan mereka, kami patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan mereka ya Bapak. Karena kami percaya, apapun yang menimpa setiap kehidupan mereka, ketika mereka bersama dengan Engkau Tuhan, maka Tuhan yang akan selalu menolong setiap kehidupan mereka. Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi setiap para pengurus remaja, mulai dari ketua, wakil ketua, sampai seluruh para anggota yang ada, bila Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan mereka. Jadikan mereka teladan bagi setiap para remaja yang ada, agar melalui kehidupan mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi saksi, sehingga banyak remaja-remaja yang boleh datang kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memberkati setiap ya Tuhan, apa yang menjadi program kerja mereka Tuhan sepanjang setahun ini Bapak. Bila Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan mereka, sehingga segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan komisi remaja ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang hari dan seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Karena betapa indahnya Tuhan ketika Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami terus memperbaiki diri kami. Untuk kami tetap terus ya Tuhan memperbaiki iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat kesempatan ibadah siang hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah siang hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apapun yang kami lakukan saat ini, setiap para pelayan yang telah melayani, kami semua tetap telah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ya Bapak hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah remaja kami pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.